Baik, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai Regional Trade Agreement serta integrasi kawasan ekonomi. Adapun anggota dari kelompok 7 terdiri dari yang pertama Donitus Diki dengan NIM akhir 110. Yang kedua ada Imadi Puspakusuma dengan NIM akhir 140. Adapun sebab dari materi kami yang pertama pengertian Regional Trade Agreement. Yang kedua ada tahapan Regional Trade Agreement. Yang ketiga keuntungan dan kerugian Regional Trade Agreement. Yang keempat integrasi kawasan ekonomi. Yang kelima keuntungan dan kerugian keikutsertaan di MIA. Yang keenam efektivitas MIA dalam mendorong perdagangan kawasan. Baik, materi pertama itu mengenai Regional Trade Agreement. Jadi apa yang dimaksud dengan Regional Trade Agreement? Regional Trade Agreement atau perjanjian perdagangan regional adalah perjanjian perdagangan timbal balik antar dua negara atau lebih. Jadi pada dasarnya di bawah Regional Trade Agreement ini negara-negara dalam tanda kutip akan berkumpul bersama untuk menciptakan suatu komunitas internasional yang dapat memfasilitasi pergerakan barang dan jasa di antara mereka. Contohnya itu seperti perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA, lalu ada Uni Eropa, lalu ada kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya mengapa Regional Trade Agreement ini dapat dikatakan penting? Jadi Regional Trade Agreement ini dapat dikatakan penting karena perjanjian ini dapat mengurangi hambatan perdagangan antar negara anggota. Hal tersebut dapat memungkinkan karena aliran perdagangan akan menjadi lebih besar, sehingga dapat memberikan impact berupa peluang tumbuhnya bisnis dan juga meningkatkan pilihan konsumen. Selain itu, tenaga kerja dan modal dapat secara bebas mengalir ke negara-negara anggota, sehingga apabila kesepakatan ini dirancang secara efisien, kesepakatan ini juga dapat meningkatkan lalu lintas perdagangan, juga dapat meningkatkan investasi, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, juga mendorong kesejahteraan sosial. Dalam Regional Trade Agreement terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ialah area perdagangan preferensial. Jadi dalam tahapan ini, negara-negara anggota tidak menghilangkan hambatan di antara mereka sendiri, melainkan mereka hanya menurunkan tarif dan memberikan akses preferensial ke produk tertentu. Lalu tahapan yang kedua ada perjanjian area perdagangan bebas atau Free Trade Area. Pada tahapan ini, negara anggota menyepakati penghapusan hambatan perdagangan barang dan jasa di antara mereka. Oleh karena itu, mereka dapat dengan bebas memindahkan barang dan jasa tanpa adanya proteksi perdagangan. Tetapi, masing-masing anggota masih dapat mempertahankan kebijakannya sendiri terkait dengan negara non-anggota. Jadi mereka dapat memungkinkan menetapkan tarif yang berbeda ketika mereka hendak berdagang dengan negara non-anggota. Lalu yang ketiga, Serikat Pabean. Jadi di bawah Serikat Pabean atau Custom Union ini, negara-negara anggota dapat menghapus hambatan perdagangan barang dan jasa di antara mereka. Dan juga mereka dapat mengadopsi kebijakan perdagangan eksternal yang seragam. Jadi contohnya ketika mereka hendak menetapkan tarif impor, mereka akan mengadopsi satu tarif saja. Lalu tahapan yang keempat ada pasar bersama. Pasar bersama atau Common Market adalah tahapan lebih lanjut dari Serikat Pabean. Dalam hal ini, aliran bebas perdagangan tidak hanya untuk barang dan jasa, tetapi juga untuk faktor produksi seperti tenaga kerja dan juga modal. Lalu tahapan yang kelima ada Serikat Ekonomi atau Economic Union. Pada Serikat Ekonomi ini, mereka menggabungkan semua aspek pasar bersama plus mengadopsi kebijakan ekonomi bersama, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Selanjutnya, mereka membentuk institusi ekonomi untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi bersama. Contohnya itu seperti Serikat Ekonomi Uni Eropa. Lalu tahapan yang terakhir ada Serikat Moneter. Serikat Moneter atau Monetary Union adalah bentuk serikat ekonomi di mana anggota dapat memutuskan untuk mengadopsi mata uang bersama. Serikat ini biasanya dibentuk atas dasar pertimbangan ekonomi dan politik. Contohnya itu seperti zona euro, yang mana merupakan bagian anggota Uni Eropa yang mengadopsi mata uang euro. Jadi di dalam Regional Trade Agreement ini terdapat beberapa keuntungan.
Keuntungan yang pertama ialah mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi negara-negara anggota dapat mendapatkan keuntungan itu berupa penciptaan lebih banyak kesempatan kerja, tingkat pengangguran yang lebih rendah, dan juga perluasan pasar. Lalu keuntungan yang kedua, kualitas dan barang yang beragam. Jadi perjanjian perdagangan regional ini akan membuka banyak pintu bagi bisnis. Jadi ketika mereka hendak mendapatkan akses ke pasar baru, persaingan akan menjadi lebih ketat. Persaingan yang semakin ketat akan memaksa para pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Ini juga akan menyebabkan lebih banyak variasi bagi konsumen, sehingga ketika ada berbagai macam produk yang berkualitas tinggi, bisnis dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Lalu keuntungan yang ketiga, volume perdagangan. Seperti yang saya tadi katakan, ketika negara-negara anggota hendak mendapatkan pasar yang baru, pasar yang lebih luas, tentu secara langsung akan membuat volume perdagangan mereka semakin lebih banyak. Selain keuntungan, di dalam regional trade agreement tersebut juga terdapat beberapa kerugian. Beberapa kerugian tersebut antara lain, yang pertama, defleksi perdagangan. Jadi ketika kesepakatan hanya mencapai tahap area perdagangan bebas, negara-negara non-anggota akan memanfaatkan ketiga seragaman tarif itu untuk keuntungan mereka sendiri. Lalu yang kedua ada meningkatkan ketergantungan ekonomis. Jadi ketika sebuah negara anggota mengalami resesi, itu dapat mudah menyebar ke negara anggota lainnya. Contohnya itu seperti krisis utang zona euro pada akhir tahun 2009, yang pada saat itu krisis bermula dari Yunani dan kemudian menular ke negara seperti Italia dan Spanyol. Lalu yang ketiga ada reduksi kedaulatan ekonomi dan independensi kebijakan ekonomi. Jadi di bawah serikat ekonomi, negara anggota mengadopsi kebijakan ekonomi bersama. Itu mungkin tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi di masing-masing negara anggota. Jadi kebijakan tersebut mungkin sedikit lebih memihak kepada negara anggota dengan perekonomian yang lebih besar dan cenderung mengabaikan kepentingan anggota lainnya. Lalu kerugian yang terakhir yaitu kebangkrutan industri domestik. Karena meningkatnya persaingan, tentu dapat mematikan industri domestik karena tidak efisien dan daya saingnya rendah. Jadi tekanan semakin berat jika industri tersebut menyerap tenaga kerja yang signifikan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai integrasi kawasan ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan integrasi kawasan ekonomi adalah proses di mana negara-negara tetangga mengadakan perjanjian untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Contoh dari integrasi kawasan ekonomi itu seperti MEA. MEA sendiri merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA ini memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade di antara negara-negara anggota ASEAN. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Vitus Diki Marchandri dengan NIM akhir 110. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi presentasi dengan mengetahui bentuk kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN. Sebagaimana kita ketahui, bentuk kerjasamanya itu ada 7. Yang pertama itu pengembangan pada sumber daya manusia dan adanya peningkatan kapasitas. Yang kedua, pengakuan terkait kualifikasi profesional. Yang ketiga, konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro, keuangan, dan ekonomi. Yang keempat, memiliki langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan. Kelima, meningkatkan infrastruktur. Yang keenam, melakukan pengembangan pada transaksi elektronik lewat e-ASEAN. Yang ketujuh itu memperpadukan segala industri yang ada di seluruh wilayah untuk dapat mempromosikan sumber daerah. Dan yang terakhir, meningkatkan peran dari sektor swasta untuk dapat membangun masyarakat ekonomi ASEAN. Adapun ciri-ciri utama masyarakat ekonomi ASEAN ada 4. Yang pertama itu kawasan ekonomi yang sangat kompetitif. Yang kedua, memiliki wilayah pembangunan ekonomi yang merata. Yang ketiga itu daerah-daerah akan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global. Dan yang terakhir, basis dan pasar produksi tunggal. Terdapat 4 hal yang akan menjadi industri masyarakat ekonomi ASEAN yang dapat dijadikan momentum yang baik bagi negara yang bergabung. Yakni yang pertama itu, industri di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi, maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah besar, dan skilled labor menjadi tidak ada hambatan dari satu industri ke industri lainnya di kawasan ASEAN.
Yang kedua itu masyarakat ekonomi ASEAN akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetensi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan meliputi competition policy, consumer protection, intellectual property rights atau IPR, pajak, dan e-commerce. Yang ketiga itu masyarakat ekonomi ASEAN akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada UKM. Yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Selanjutnya ada dampak positif masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia. Yang pertama itu investor Indonesia dapat memperluas ruang investasi tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat menarik investasi dari para pemodal-pemodal ASEAN. Para pengusaha akan semakin meningkatkan tingkat skill, kompetensi, dan profesionalitas yang dimilikinya. Yang kedua itu menstabilkan perekonomian. Dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN, diharapkan memberi manfaat pembangunan ekonomi negara menjadi stabil dan lancar untuk kedepannya. MEA sangat mendukung terjadinya kesenjangan sosial bagi penduduk di suatu negara dan terasa manfaat perhitungan pendapatan nasional yang dari tahun ke tahun makin stabil. Yang ketiga itu memberi keuntungan dari segi ekspor dan impor. Manfaat ekspor dan impor bagi negara sangat banyak. Ekspor produk Indonesia ke luar negeri menjadi lebih mudah dan tidak terhambat oleh biaya cukai, sehingga produk-produk tersebut dapat sampai dengan cepat dan aman. Selain itu, untuk impor artinya produk dari negara lain juga memiliki izin untuk beredar di Indonesia. Sebagaimana produk Indonesia yang boleh beredar di negara kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, menjadikan pebisnis lebih kreatif. Dengan adanya perdagangan internasional ini, para pengusaha akan saling bersaing untuk melancarkan strategi kreatifnya untuk memperoleh profit yang lebih besar. Yang kelima itu menambah pendapatan negara. Dengan berjalannya sistem masyarakat ekonomi ASEAN, ini akan membuat ekspor produk ke negara tetangga tidak lagi dikenai biaya, dan ini akan memberikan keuntungan bagi produk yang akan diekspor ke luar negeri. Produk yang diekspor juga tidak akan memiliki hambatan yang berarti karena masyarakat ekonomi ASEAN mendukung sistem ekspor antar negara kawasan Asia Tenggara. Yang keenam itu mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat menjadi lebih sejahtera karena banyaknya tersedia lapangan pekerjaan yang ada. Bekerja di negara tetangga tentu akan dipermudahkan karena masyarakat ekonomi ASEAN sangat mendukung program pertukaran tenaga kerja masing-masing negara. Baik, selanjutnya dampak negatif masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia. Yang pertama, meningkatnya kompetisi atau persaingan terhadap produk-produk dalam negeri dan luar negeri. Hal ini terjadi karena berkurangnya hambatan dan tidak ada lagi batasan wilayah terhadap barang dan jasa yang beredar di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia, terutama di Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia, namun tidak mampu diolah sendiri sehingga hal ini akan dieksploitasi perusahaan asing. Yang ketiga, adanya masyarakat ekonomi ASEAN akan berdampak pada peningkatan peluang kerja, tetapi kondisi ini memberikan dampak negatif. Dampak negatif di bidang ketenagakerjaan adalah seperti meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan terutama di dalam negeri. Selanjutnya, hambatan MEA. Nah, hambatan MEA itu sendiri ada 4. Yang pertama, ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang sehingga berdampak pada kelancaran arus barang dan jasa. Yang kedua, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan barang setengah jadi. Yang ketiga, keterbatasan pasokan energi. Dan yang terakhir itu lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor. Dan sekarang produk didominasi oleh produk dari Tiongkok. Selanjutnya, efektivitas masyarakat ekonomi ASEAN dalam mendorong perdagangan kawasan. Pada perdagangan barang masyarakat ekonomi ASEAN, negosiasi perdagangan barang ASEAN dilakukan dalam Coordinating Committee on A3 atau CCA. CCA membahas isu-isu terkait praktik perdagangan barang oleh tiap negara anggota ASEAN dan kesesuaiannya dengan A3, seperti isu transposisi tarif, non-tarif measures, dan rules of origin. Pada akhir tahun 2025, itu Trade Facilitation Strategic Action Plan atau ATF-SAP dengan tujuan untuk merealisasikan target dari mandat AM, yaitu pengurangan biaya transaksi perdagangan sebesar 10% di tahun 2020 dan menggandakan jumlah perdagangan intra-ASEAN antara tahun 2017 dan 2025. Yang ketiga, untuk memfasilitasi perdagangan di kawasan ASEAN telah meluncurkan
ASIS, yang lebih dikenal dengan ASEAN Solutions for Investments in Service and Trade, yang dapat digunakan secara langsung oleh pelaku usaha untuk menyampaikan keluhan atas non-tarif barriers atau NTB, maupun kendala lain yang dihadapi ketika melakukan hubungan bisnis dan dengan AMS lainnya. Selanjutnya itu ASEAN juga memiliki ATR atau ASEAN Trade Repository yang mengkompilasi National Trade Repository masing-masing AMS. ATR ini dibersihkan kebijakan dan regulasi AMS terkait perdagangan barang. ASEAN juga telah meluncurkan Tarif Finder yang merupakan mekanisme online untuk mendapatkan informasi terkait preferensi tarif yang masuk dalam skema A3 maupun ASEAN Plus One Free Trade Agreement FTA. Untuk ASEAN Single Window, sejak 1 Januari tahun 2018, 5 negara AMS yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam telah melaksanakan Live Operation E-Form D. Diharapkan agar AMS lain yang belum bergabung dapat mempercepat penyelesaian proses internalnya agar dapat segera bergabung sehingga ASEAN dapat segera mengimplementasikannya secara penuh. Selanjutnya itu Strategic Action Plan atau SAP Trade in Goods atau TAG mengandung outcome untuk meliberalisasi tarif yang belum 0% atau 0%. Itu berdampak pada produk minuman beralkohol yang masih Indonesia taruh dalam General Exclusion List atau GEL, dan produk beras dan gula dalam Highly Sensitive List atau HSL. Terdapat keinginan para negara anggota ASEAN untuk review A3 guna mengakomodasi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2025. Baik, selanjutnya perdagangan jasa masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama itu dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di bidang jasa, negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Service pada tanggal 15 Desember tahun 1995 di Thailand. Sejak disepakatinya AFAS pada tahun 1995, liberalisasi di jasa dilakukan melalui negosiasi di tingkat Coordinating Committee on Service dalam bentuk paket. Yang kedua, saat ini perundingan perdagangan jasa telah memasuki ASEAN Framework Agreement on Service pada ke-10. Sementara itu, khusus untuk jasa keuangan dan transportasi udara, negosiasinya dilakukan di tingkat menteri terkait lainnya, yakni Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan. Perundingan liberalisasi jasa keuangan sedang menegosiasikan AFAS ke-8, sementara jasa transportasi sudah menandatangani AFAS ke-10. Perundingan liberalisasi perdagangan jasa ASEAN digunakan pendekatan positif. Yang ketiga, sektor jasa yang dibuka terbatas pada sektor-sektor yang dikomitmenkan setiap negara. Nah, sektor yang dibuka setiap negara dicantumkan dalam Schedule of Commitment atau SOC. Yang terakhir itu pada hingga Desember 2017, sudah 5 negara yang telah memasuki paket ke-10 AFAS, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Myanmar, Singapura, dan Thailand. Baik, selanjutnya tantangan di bidang perdagangan barang dan jasa bagi Indonesia. Arus perdagangan bebas baik itu barang maupun jasa akan memunculkan competition risk. Artinya, selain menjadi negara pengekspor, Indonesia juga menjadi sasaran empuk eksportir dari negara lain. Hal ini mengakibatkan munculnya produk-produk luar yang beragam dalam jumlah yang banyak ke Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk yang datang dari luar negeri memiliki kualitas yang bagus. Industri lokal pun akan lebih terancam akibat hal tersebut. Efek tersebut yang ditimbulkan adalah adanya defisit neraca perdagangan. Oleh karena itu, para pelaku usaha, khususnya para produsen, menciptakan produk yang memiliki standar terbaik sehingga produk lokal tetap memiliki kualitas. Pada sektor ini, yang memiliki peluang besar adalah para pelaku UMKM. Mulai dari diberlakukannya MIAS sejak awal Januari 2016, pemerintah telah bekerja keras melalui Balai Riset dan Standarisasi Industri di bawah komando Kementerian Perindustrian dalam melakukan sosialisasi dan melakukan peningkatan kualitas. Baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami tutup dengan terima kasih.